Celana pendekan ke masjid ini sudah tidak benar, hadirin. Sampai coba aja ke Istana Negara sana, diusir. Salah enggak yang ngusir? Salah? Enggak. Anda yang kurang adab, Anda yang enggak sopan. Tapi kenapa kalau ke masjid kita ngusir orang yang baju seperti itu dibilang kita yang enggak sopan? Aneh ini. Ini zaman hadirin ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf. Waqad kana Isa alaihi salatu wassalam yanha man lam ya'rif adabal masajid an yukthiral julusa fiha. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau sebagaimana tadi disebutkan buyutul anbiya, rumahnya para nabi dan rasul itu masjid tempatnya. Tapi yang menjaga adab, kalau yang enggak jaga adab suruh keluar. Di antara jaga adab tutup aurat. Hadirin, ini beberapa saat yang lalu menyebar, enggak tahu di internet, enggak tahu di media, perempuan pakai baju yang enggak beres gitu, kemudian pakai celana pendek masuk masjid. Ya apa? Diusir? Nabi Isa mengusir, jangan. Kalau enggak bisa megang adab masjid, jangan. Takmir enggak boleh. Ya. Kalau diusir, viral. Apa? Aliran garis keras mengusir seorang yang mau ke masjid. Ya apa ini? Enggak paham saya. Orang masuk masjid celana pendek diusir, viral. Dibilang keras. Sekarang saya mau tanya, pakai baju itu tadi datang ke rumahnya wali kota, diterima enggak Gon? Diusir, kenapa enggak viral? Ada orang masuk masjid perempuan enggak kerudungan. Saya pernah ke Istanbul, ke Turki. Di situ masjidnya bagus-bagus dan tempatnya orang-orang turis untuk melihat. Saya pernah ke Mesir, masjidnya Sayyidina Husain. Tempatnya turis, tapi mereka turis-turis itu setiap mau masuk masjid pakai baju yang sudah disiapkan. Pakai kerudung, baru boleh masuk. Celana pendek nggak boleh. Negara-negara liberal seperti itu aja bisa menghargai masjid. Kita ini yang alhamdulillah nggak bisa menghargai masjid. Ya. Makanya kalau bisa masjid disiapkan di depan itu kerudung atau apa, kalau memang tempat ini dipakai untuk lihat-lihat, masjid ini bagus, saya kepingin lihat bangunannya dan. Tapi kalau tidak memang untuk ibadah saja, ya mungkin disiapkan untuk orang-orang yang sarung, buat orang yang mau sholat. Tapi kalau celana pendekan ke masjid ini sudah tidak benar, hadirin. Sampai coba aja ke Istana Negara sana, diusir. Salah enggak yang ngusir? Salah? Enggak. Anda yang kurang adab, Anda yang enggak sopan. Tapi kenapa kalau ke masjid kita ngusir orang yang baju seperti itu dibilang kita yang enggak sopan? Aneh ini. Ini zaman hadirin ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf. Hanya saja mungkin cara negurnya yang bagus. Ya, cara negurnya yang bagus. Saya pernah punya rutinan di satu masjid. Saya sering lihat orang celana pendekan terus. Saya ingetin, jangan boleh. Ya, ada yang pakai masuk ke area masjid, keluar pakai celana pendek, terus gaya kaos kutangnya bapak ini gimana? Mau kemana? Enggak cuma parkir aja, enggak boleh. Enggak benar itu. Ya. Makanya kehormatan masjid harus dijaga. Nah, Nabi Isa bilang apa tadi? Masjid tempat orang yang bertakwa, masjid tempat orang-orang yang mulia. Duduk di masjid dengan adab. Enggak pakai adab, keluar. Ini Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka itu seyogianya untuk setiap orang yang di masjid, jangan cuma takmir. Siapa aja yang ada di masjid, kalau ada orang datang di masjid nggak sopan, bawa najis ataupun yang lain, jangan.
Seperti fatwanya Azhar mengatakan nggak boleh bawa sendal ke masjid ke dalam kalau ada najisnya. Kalau jelas ya ada najisnya, jangan dibawa najis itu ke masjid. Nah, sekarang kalau di Masjidil Haram kan sulit, akhirnya pakai plastik tadi itu, pakai tas, pakai plastik ditutup. Nah itu mesti nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ngotori masjid. Makan di dalam mazhab yang lain iktikaf itu harus puasa. Kenapa iktikaf di masjid harus puasa? Karena jangan makan minum di masjid, ngotori masjid. Nah kalau kita bikin buka bersama di masjid, itu kasih makanan-makanan yang nggak akan ngotori seperti apa? Kurma. Cuk sego pecel rek. Nanti kotor kena karpet. Karpet kotor bersihin. Kan kesian. Jadi ya, air putih sama itu, apalagi kalau susu itu bahaya juga, kalau kena karpet bau. Dijaga kebersihannya masjid. Kemudian wa qad ra'a alaihi salam marratan qauman yal'abuna fil masjid fala faridaahu wa darabahum wa akhrajahum minhu. Anak kecil di masjid boleh bawa asal dia jangan sampai nggak pakai apa itu popok ya, pempes, jangan sampai kencing. Karena perempuan itu kan yang haid nggak boleh ke masjid, takut darahnya netes. Nggak boleh kan perempuan haid ke masjid, takut darahnya netes. Begitu juga anak kecil kasih pempes, jangan sampai. Kalaupun iya di masjid diajari adab, jangan teriak-teriak, jangan lari-lari. Ini kemarin saya lihat di internet atau di media, anak-anak kecil sepak bola di masjid. Tidak boleh. Bahkan hadirin, khilaf ulama, beda pendapat ulama, hadroh di masjid. Masjid dipakai hadrohan. Itu pendapat ulama ada dua. Yang pertama, membolehkan, karena hadroh ini buat sholawatan. Bukan buat musik, tapi buat sholawatan, dibolehkan. Ada lagi ulama yang mengharamkan dengan adillah banyak. Ada satu ulama itu yang saya kenal, Syekh Nuruddin Marbu. Beliau punya kitab namanya Ayyuhal Kiram, Darbud Dufuf fil Masjidi Haram. Karangannya beliau. Ayyuhal Kiram, wahai orang-orang yang mulia, mukul rebana di masjid haram. Beliau berpendapat seperti itu. Masya Allah. Ini amanah finnakel. Dia sebutkan di kitab ini disebutkan. Tapi memang ada ulama yang membolehkan. Ini juga bukan ijma. Ada ulama yang membolehkan. Dalilnya ulama yang membolehkan adalah ketika Rasul SAW datang dari medan perang. Seorang wanita nazar. Kalau Rasulullah datang mau mukul rebananya di atas kepalanya Rasulullah. Kemudian ketika Nabi disampaikan, ya Rasulullah ini saking senengnya dia nazar. Kalau panjenengan hadir, kalau antum pulang dari perang mau dipukul ini. Katanya Rasulullah, aufi binadrik, laksanakan nazarmu. Terus dipukul di atasnya kepala Rasulullah. Ya tola al-badru. Ya. Kemudian kata ulama, lawang di atasnya kepala Rasulullah aja nggak apa-apa kok, apalagi di masjid. Ya berarti di masjid juga nggak apa-apa, asal hadrohnya juga yang sopan. Ojo hadroh koplo-koplo menudung, tak dung ya. Hadroh kayak koplo-koplo. Ini akhirnya saya ini ngasih tahu jamaah, ini nasihat dari hati saya, khususnya untuk ashabul hadroh. Hadroh itu contoh Guru Zaini, ya kalau di Indonesia ini contoh Guru Zaini yang ada di Martapura itu, hadrohnya itu pun hudu, hadrohnya itu tenang, enak didengarkan tuh enak. Ya itu di masjid itu bisa seperti itu bagus. Kalau memang harus di masjid seperti itu, jangan hadroh yang uraan, ya kayak dangdutan, ya, itu kayak kurang pantas di masjid. Ya. Kan hadroh itu asalnya untuk itu. Ya. Kemudian Nabi Isa melihat ada anak kecil main di mana
di masjid, maka dia ambil ridaknya ini. Wa darabahum wa akhrajahum, diusir. Keluar, anak kecil-kecil tuh. Dulu saya masih ingat, nggak tahu ya sekarang ya. Di Masjid Jamek itu ada satu ustadz atau orang tua, zaman saya masih kecil dulu, bawa penjalin. Yang kalau apabila anak kecil rame-rame dipukul, cetok. Di Masjid Jamek Malang. Nggak tahu siapa namanya, saya nggak tahu. Tapi terus terang saya takut kalau lihat beliau itu. Kalau saya lagi duduk guyon gitu, atau dipukul sama dia, Jumatan dia pakai pecut. Ya Allah, kehilangan saya dengan beliau ini. Ini orang Masya Allah. Dulu kita benci sama dia, tapi ketika ngerti agama, ngerti adab, ya memang harus ada orang seperti beliau. Ya, dipecut kita kalau main-main di masjid dulu sama beliau. Mungkin orangnya sudah meninggal, mungkin ada yang pernah tahu di Masjid Jamek. Kan nggak tahu nama masjid Arek. Di Masjid Jamek Malang, ada itu, saya masih ingat. Sudah tua sebabnya beliau, di zaman saya kecil aja sudah tua. Kalau sekarang masih hidup 90-an mungkin umurnya atau 80-an. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian, qala wattakhadtum buyutallah aswakan lidunya wa innama hiya aswaqul akhirah. Jangan kau jadikan rumah-rumah Allah ini pasar di dunia. Rame suara orang ngomong sendiri. Nah, lo kan ada riwayat itu orang ngomong di masjid itu menghabiskan kebaikan. Ya. Jadi orang kalau di masjid ngomong jangan keras-keras, bisik-bisik dan seperlunya. Kalau perlu ngomong-ngomong, kalau enggak. Jangan dijadikan masjid pasar, tapi ini pasar akhirat. Pasar akhirat, zikir, ngaji, sholawat, taklim. Ini pasar akhirat.